3-1. Ya. Jelas sekali tadi kita melihat bagaimana Khairul Mashuda ya menarik seorang Haryono. Padahal itu adalah momen. Marcio Souza. Ya, pelanggaran. Ya. Ya memang tidak ada pilihan lain bagi Maman kecuali melakukan tackling kepada Marcio Souza. Karena itu adalah akselerasi yang sangat baik yang dilakukan oleh Marcio Souza. Melakukan step over, melangkahi seorang Maman. Kita melihat melakukan step over begitu baik, melewati Maman dan jelas Maman mengangkat kakinya untuk menghentikan laju seorang Marcio Souza. Baik sekali skill dari seorang Marcio. Pemain. Ya, kedua tim memang sama-sama masih memiliki kuota dan kita saksikan. Berani kita melihat seorang Marcus menggapai bola di hadapan terjangan seorang Marcio Souza. Ya, lebih santun tampaknya di babak kedua ini Marcio Souza. Dan kita saksikan menunjuk titik putih wasit Johnny Parera terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam daerah kotak penalti dan kita akan segera lihat apa yang terjadi. Inilah dia, Marcio Souza. Oh, ya kita melihat tampaknya Marcus mengganggu. Dan sekarang Cristiano Lopez bisakah mencetak gol yang Ini keempat bagi Delta Sidoarjo di musim ini. Dan gol pertamanya di musim ini dan Cristiano Lopez. 1-0. Delta Sidoarjo unggul atas Persib Bandung melalui tendangan penalti Cristiano Lopez. Ya, kita melihat ya bagaimana Cristiano Lopez tidak terbebani dengan tugas untuk mengeksekusi penalti melawan sebuah tim besar seperti Persib Bandung di partai yang sangat penting, partai kedua di hadapan pendukungnya melawan tim besar. Kita melihat sebenarnya sudah terbaca oleh Marcus Horizon, namun tampak Marcus mungkin sedikit telat untuk melakukan diving ke arah kanan. Dan Cristiano Lopez juga kerap kali mengambil tendangan penalti pada saat ia bermain di PSIS Semarang ataupun Pelita Jaya, dan sebuah luapan ekspresi yang begitu gembira dari Mustaqim, di mana akhirnya timnya kembali meraih keunggulan melawan tim papan besar di kandangnya sendiri. Eka Ramdhani kali ini. Ya, Eka Ramdhani cukup baik dan berada di dalam dekapan dari seorang Yanuar Fernanda. Percobaan yang dilepaskan oleh Eka Ramdhani. Ya, ini juga adalah eksekusi yang sempurna dari Eka. Juga melewati pagar pemain, namun di sana dari segi postur juga Danilo sudah mengalami banyak perubahan. Wow, Oh, Marcio Souza kali ini dan Marcio Souza gol! Sebuah blunder di barisan pertahanan Persib Bandung dibayar mahal dengan sebuah gol dari Marcio Souza dan ini merupakan golnya yang kedua bagi tim Delta Sidoarjo di musim ini. bravo Marcio. Kita melihat bagaimana Marcio Souza terus mengganggu lini pertahanan Persib Bandung meskipun gol ini lahir dari blunder dari seorang Nova Arianto, namun Marcio Souza kita melihat begitu fokus dan melakukan volley yang begitu brilian, menunjukkan teknik tinggi dari seorang pemain asal Amerika Latin, khas pemain Brazil. Kita melihat bagaimana Nova Arianto tidak berhasil melakukan sunduran dengan tepat dan Marcio bang, kita melihat 2-0 bagi Delta Sidoarjo. Gol yang ke-53 bagi Marcio Souza sepanjang karirnya di Liga Indonesia atau di persepak bola Indonesia, dan musim lalu ia mencetak 9 gol. Dan musim ini ia sudah mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan bersama dengan Delta Sidoarjo. Lengkap sudah penderitaan Persib Bandung. Khairul Mashuda. Pelanggaran dari Haryono. Kita saksikan mana Khairul Mashuda. Tertawa dia. 2 gelandang bertahan dari kedua tim. Khairul Mashuda dan juga Haryono. Babak kedua, di mana seorang Marcus Horizon yang di babak pertama bermain sangat baik,
pun tidak kuasa untuk menahan laju bola ke gawangnya. Yang pertama dari titik penalti dan yang kedua adalah gol teknik tinggi seorang Marcio Souza. Belum terjadi pergantian pemain dari kubu Persib Bandung. Walaupun di barisan pemain cadangan, pemain anyar dari Cristiano Lopez, Ferry Aman Saragi, dan Danilo Fernando memilih untuk melakukan sebuah tendangan langsung dibandingkan memberikan bola kepada Cristiano Lopez. Dan kita saksikan apa yang terjadi di barisan pertahanan Persib Bandung. Cristiano Lopez begitu mudah mencetak gol yang kedua di malam hari ini dan berubah kedudukan menjadi 3-0. Delta Sidoarjo unggul atas Persib Bandung. Ya, ini dia kita melihat penderitaan lengkap dari Persib Bandung. Bagaimana Cristiano Lopez sama sekali tidak terjaga dan melakukan heading dengan begitu sempurna. Bahkan mengecoh dan membuat seorang Marcus Horizon mati langkah. Dan kita melihat bagaimana umpan yang diberikan oleh seorang Marcio Souza juga begitu manis, berada tepat kepada kepala seorang Cristiano Lopez. Lihatlah Marcio Souza yang mengangkat bola, melakukan lob, dan Cristiano Lopez begitu manis melakukan sundulan ke sisi gawang Marcus yang kosong lowong. 3 gol dari Delta Sidoarjo kembali menunjukkan keperkasaan mereka sebagai pembunuh raksasa, pembunuh tim-tim besar. Korban kedua tampaknya sudah jelas adalah Persib Bandung. Marcio Souza bersama dengan Danilo Fernando. Wow. Masih Danilo Fernando kali ini. Dan kita lihat Danilo Fernando dan Danilo Super. Fernando. Gol! Pembantaian terjadi tentunya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Delta Sidoarjo unggul 4-0 atas Persib Bandung. Sebuah malam yang tentunya sangat-sangat tidak mengenakan bagi Persib Bandung di Sidoarjo malam hari ini. Sebuah pertunjukan spektakuler yang ditunjukkan oleh anak-anak Delta Sidoarjo. Kita melihat bagaimana mereka bermain lepas melawan sebuah tim papan atas dengan materi pemain di atas rata-rata. Dan tentu saja acungan 2 jempol kepada para pemain asing yang dimiliki oleh Delta Sidoarjo yang bisa berkolaborasi dengan begitu baik. Lihatlah skill dari seorang Danilo Fernando yang tampak sudah menemukan jati dirinya kembali musim ini. Bagaimana ia bisa melakukan eksekusi yang begitu sempurna terhadap gawang seorang Marcus Horizon. Dan kembali, di manakah lini belakang Persib Bandung yang membiarkan akselerasi seorang Danilo Fernando begitu bebas menceploskan gol keempat bagi Delta Sidoarjo. Kita melihat bagaimana eksekutor pemain asing tanpa balas. Namun jika kita melihat bagaimana fighting spirit para pemain Deltras di babak kedua ini, di mana mereka tidak lelah untuk terus menampilkan permainan keras dan juga di mana mengganggu permainan Persib Bandung dan melakukan penyerangan dengan begitu berani yang akhirnya membuat lini belakang Persib Bandung juga sangat gugup. Kita melihat di sini kembali bagaimana pelanggaran yang dilakukan Eka Bontang FC dan ya, sebuah peluang dari Christian Gonzalez. Sayang kita melihat bagaimana Christian Gonzalez yang mendapatkan umpan yang begitu matang berada pada posisi yang tidak offside. Namun itu pun adalah sebuah kemenangan dengan skor yang telak bagi sang juara bertahan. Ya, kali ini adalah Yanuar Fernanda yang melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya sebuah kesalahan diselesaikan dengan sempurna oleh Pablo Frances yang sudah mencetak 24 gol sepanjang karirnya di Indonesia. Dan ini merupakan gol perdananya musim ini. Kita saksikan sebuah kesalahan dari Yanuar Fernanda. Ya, sebuah gol yang saya pikir seharusnya tidak perlu terjadi ke gawang Delta Sidoarjo meskipun mereka sudah unggul dengan skor 4-0. Lihatlah di sini bagaimana Yanuar tidak mampu mengontrol bola dan Pablo baik sekali di sini terus mengejar bola, melakukan inisiatif dan mengharapkan Yanuar melakukan kesalahan dan finishing yang baik sekali dari Pablo. Kita melihat bola lob yang begitu sempurna. Akhirnya memberikan persembahan sebuah gol bagi timnya Persib Bandung dan gol pertama bagi Pablo Frances. Sayang, gol justru terjadi setelah timnya tertinggal 4. Ini masih kepada Sutikno.
Masih Sutikno. Pelanggaran tadi dari Jejen Zainal Abidin, salah seorang pemain muda Persib Bandung. Ya, kita melihat ini pelanggaran yang sangat keras yang dilakukan oleh Jejen. Menghantam kaki. Khairul Masuda. Pelanggaran dari Eka Ramdhani tadi. Ya, kita melihat ini untuk kali kedua Eka melanggar seorang Khairul. Eka Ramdhani, Pablo Frances kali ini Persib Bandung. Isnan Ali. Pelanggaran dari Danilo Fernando terhadap Isnan Ali. Ya, para pemain Persib juga tampak masih belum lelah. Tentunya mereka ingin memperkecil kekalahan. Saksikan Sutikno, serangan balik, Delta Sidoarjo, Cristiano Lopez pada Sutikno dan diamankan oleh Baihaqi Kaizan. Ya, kita melihat Baihaqi cukup sigap ya akan overlapping yang dilakukan oleh seorang Sutikno. Begitu baik yang mengantisipasi overlapping tersebut dan akhirnya mencegah Sutikno untuk menguasai bola. Dan namun kita melihat Sutikno tampaknya sedikit kram. Ya, di sini kita melihat bagaimana Baihaqi jelas sekali membenturkan bola kepada seorang Sutikno sehingga mengamankan daerah pertahanannya.